Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Lutfi Jawahirul Qadri. Kali ini mengenal ciri fabel dan materi kalimat langsung serta kalimat tidak langsung. Tentang fabel. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang atau hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Fabel sering juga disebut cerita moral, karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Hal yang perlu diperhatikan dalam materi fabel: menentukan tokoh dan watak tokoh, menentukan rangkaian peristiwa, menceritakan kembali isi fabel, menelaah struktur dan bahasa fabel. Ciri-ciri umum fabel. Fabel mengambil tokoh para hewan. Watak para hewan digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. Tokoh para hewan bisa berbicara seperti manusia. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Fabel menggunakan latar alam, hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Ciri kebahasaan dalam fabel. Kalimat naratif atau peristiwa yang bersifat menceritakan, menggunakan kalimat langsung berupa dialog para tokoh, menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan. Struktur fabel. 1. Orientasi. Bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Komplikasi. Konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Resolusi. Bagian yang berisi pemecahan masalah. Koda. Bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh cerita dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Contoh fabel. Contoh fabel. Judul 3 ikan. Bagian orientasi. Suatu ketika terdapat 3 ikan yang hidup di sebuah kolam. Di suatu sore, beberapa nelayan melewati kolam tersebut dan melihat ikan-ikan itu. Kolam ini penuh dengan ikan. Mereka berbicara satu sama lain dengan bergairah. Kita belum pernah memancing di sini sebelumnya. Kita harus datang lagi besok pagi dengan jaring kita dan menangkap ikan-ikan ini. Kemudian nelayan-nelayan tersebut pergi. Komplikasi. Ketika ikan yang paling tua mendengar ini, dia gelisah. Dia memanggil ikan-ikan yang lain dan berkata, "Apakah kamu dengar apa yang dikatakan nelayan itu? Kita harus meninggalkan kolam ini. Nelayan itu akan kembali besok dan membunuh kita semua." Ikan kedua setuju. "Kamu benar," dia berkata. "Kita harus meninggalkan kolam ini." Tetapi ikan yang paling muda tertawa. "Hahaha, kamu cemas tanpa tanda alasan." Dia berkata, "Kita telah tinggal di kolam ini seumur hidup kita. Dan tidak ada nelayan yang datang ke sini. Kenapa harus orang-orang itu kembali? Saya tidak akan pergi kemana-mana. Keberuntunganku akan menyelamatkanku." Resolusi. Ikan tertua meninggalkan kolam tersebut pada sore hari dengan seluruh keluarganya. Ikan kedua melihat nelayan datang di kejauhan pada pagi hari dan meninggalkan kolam tersebut dengan seluruh keluarganya. Ikan ketiga tetap menolak untuk pergi. Nelayan tersebut pun datang dan menangkap ikan yang tertinggal di kolam. Keberuntungan ikan ketiga tidak menyelamatkannya. Dia juga tertangkap dan dibunuh. Koda. Ikan yang cemas dahulu dan bertindak sebelum nelayan datang, dan ikan yang bertindak ketika nelayan datang berhasil selamat. Tetapi ikan yang mempercayakan hanya pada keberuntungan dan tidak berbuat apa-apa semuanya mati. Begitu juga pada kehidupan.
Contoh berikutnya, seekor rubah dan seekor kucing. Silakan dibaca bagian per bagian. Anda dapat membedakan bagian orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Pahami apa orientasi, pahami bagian komplikasi, pahami bagian resolusi, dan pahami bagian koda, sehingga pada akhirnya dapat menempatkan atau memilah-milah mana bagian yang harus ditempatkan pada bagian orientasi, bagian komplikasi, resolusi, dan koda. Selanjutnya tentang kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Ciri-ciri kalimat langsung. Pada kalimat langsung, kalimat petikan ditandai dengan tanda petik. Huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda baca, koma. Kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. Pengiring, koma, kutipan. Kutipan, koma, tanda petik, pengiring. Kutipan, koma, tanda petik, pengiring, koma, tanda kutip, kutipan, dan tanda petik. Cara membaca pada kalimat kutipan, intonasinya sedikit ditekan. Contoh kalimat langsung. Silakan disimak tayangan ini sampai selesai. Pinta saya. Aturan menulis kalimat langsung. Bagian kalimat petikan diapit oleh tanda petik 2, bukan petik 1. Tanda petik penutup ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Contoh, Andi mengatakan, koma, tanda petik, aku akan pergi ke sekolah besok, titik, tanda petik. Ini penulisan yang benar. Andi mengatakan, koma, tanda petik, aku akan pergi ke sekolah besok. Tanda petik, kemudian titik. Ini contoh kalimat yang salah atau penulisan yang salah. Baju itu bagus, koma, tanda petik, kata Mawar. Ini penulisan yang benar. Baju itu bagus, tanda petik, koma, kata Mawar. Ini penulisan yang salah. Aturan menulis kalimat langsung. Kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma. Terkadang tanda titik dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan. Contoh, Andi bertanya, koma, tanda petik, mau kemana kalian hari ini? Tanda tanya, tanda petik. Mau kemana kalian hari ini? Tanda tanya, tanda petik, tanya Andi. Ini penulisan kalimat yang benar. Mau kemana kalian hari ini? Tanda tanya, tanda petik, koma, tanya Andi. Ini penulisan yang salah. Aturan menulis kalimat langsung lainnya adalah jika ada dua kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil, kecuali nama orang dan kata sapaan. Contoh, coba saja minta sama ayah, koma, tanda petik, kata ibu, koma. Dia pasti akan memberikannya, titik, tanda petik. Budi mengatakan, koma, tanda petik, sepatu yang kupakai sepatu mahal, koma, tanda petik. Padahal kata Andre, koma, tanda petik, sepatu Budi murah, titik, dan tanda petik. Berikutnya kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung adalah tidak menggunakan tanda petik, intonasi membaca datar, terdapat perubahan kata ganti orang.
Perubahan kata ganti tersebut adalah kata ganti orang ke-1 berubah menjadi orang ketiga. Saya, aku menjadi dia atau ia. Kata ganti orang kedua berubah menjadi orang ke-1. Kamu, dia, saya, atau nama orang. Kata ganti orang kedua dan ke-1 jamak. Kami, kita, dan mereka. Kalian berubah menjadi mereka, kami. Ciri lainnya menggunakan kata penghubung atau konjungsi agar, supaya, tentang, untuk, dan bahwa. Bagian kutipan yang dijadikan kalimat tidak langsung berbentuk kalimat berita. Contoh, aku meminta Dion untuk membelikanku sepatu model terbaru yang baru dipasarkan itu. Bapak Ari bertanya kepada kami tentang alasan kenapa kami tidak mengikuti belajar daring. Dia bertanya padaku tentang makanan kesukaan ayah dan ibu agar dapat mengambil hati mereka. Andi mengatakan bahwa nanti malam dia akan tetap menghadiri acara perpisahan itu meski tidak memiliki undangan. Polisi lalu lintas itu memperingatkan kami supaya selalu menggunakan helm saat mengendarai motor. Hadi memberitahu bahwa malam ini dia akan terlambat pulang ke rumah karena harus menyelesaikan pekerjaan yang mendesak. Dia memohon kepada saya bahwa dia akan melakukan apapun agar diizinkan ikut serta dalam acara tahunan kelompok kami. Demikian materi kali ini. Jangan lupa untuk selalu menyimak, mengulang, dan memahami setiap materi yang disampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.